cari pembanding. Jadi jangan sampai termakan sejarah-sejarah yang telah ditulis oleh Belanda untuk rakyat Indonesia, yang itu dikonsumsi oleh anak-anak bangsa penerus bangsa ini. Tidak pernah Belanda menulis kebaikan bangsa Indonesia, tidak pernah. Begitu loh. Pokoknya disadari, Hakim. Astagfirullah. Ini mau bernarasi atau di mana ini? Nah, saya menanggapi saja. Iya silahkan tanggapi. Dari mana kesalahan ini? Dari mana tahu sampean salah? Ya itu kan data-data yang diambil dari sejarah yang ditulis oleh Belanda pada waktu itu. Yang itu dianggap manuskrip kuno, tapi itu bikinan Belanda. Bagaimana kamu itu? Oh, jelas-jelas dia itu Mufti Batavia. Sudah ya? Nggak ada lagi narasinya, sudah. Loh, sudah monggo. Loh, pertanyaan saya yang kedua lo nggak sampai jawab. Apa yang kedua? Pembantaian, lah itu pembantaian para ulama kalau dia memang ulama. Lah itu jelas fitnah. Kenapa? Makanya saya katakan itu tuduhan tidak berdasar karena tidak ada satupun sejarah yang menyebutkan itu atas dasar daripada Habib Utsman bin Yahya. Makanya saya sudah katakan tuduhan-tuduhan sampean ini sama sekali tidak ada dasarnya. Itu hanya tuduhan kebencian saja demi untuk membatalkan nasab yang mulia. Seperti itu. Pong data itu sudah masyhur dan beredar loh, Gim. Kok bisa nggak terekspos di kamu itu loh? Kok bisa? Jadi gini, Gim. Iya. Saran dari saya. Jadi kalau membaca jangan satu literasi. Beberapa literasi itu dibaca. Seperti itu. Yang kedua, pelajari dengan detail dan analisis dari sumber-sumber yang berbeda. Pembantaian di Nusantara itu juga atas fatwa, sebagian adalah atas fatwanya daripada Utsman bin Yahya. Gitu loh. Dan saran yang ketiga, kamu tobat. Itu saja. Jangan sampai sesuatu yang dianggap pengkhianat negara dan bukan kepemerintahan yang sah pada waktu itu kau bilang pemerintah yang sah. Jangan bilang menjadi mufti Belanda itu adalah sebuah keagungan dan kemuliaan. Lihatlah Buya Hasyim Asy'ari yang tidak mau menjadi mufti. Diangkat tidak mau, diberi bintang tidak mau. Karena ingin bersama rakyat-rakyat Nusantara berjuang bersama untuk kemerdekaan, Hakim. Gitu loh. Sudah. Sudah ya. Ya. Iya. Intinya sampean bisa lihat Kang Suara Langit. Sampean bisa lihat ya Jakarta Islamic Center 27 habaib berpengaruh di Betawi. Halaman 35. Jadi ada 27 habaib berpengaruh di Betawi. Faham gitu? Kalau sudah tidak ada lagi yang bisa Anda bantah, maka tidak apa-apa. Maaf, Kang Hakim, saya izin turun saja. Saya sudah ini sudah ini. Bilang saja, nggak apa-apa, nggak usah malu. Kita kan saudara. Lucu Hakim ini. Aduh ya Allah, lucu. Dia seolah-olah memakai teknik saya kemarin, ya kan? Enggak, silakan saja. Harusnya gini, Kim, ya kan? Ketika kamu sudah salah itu harusnya, oh iya ya, hati kamu itu menolak sebenarnya. Oh iya, Belanda itu bukan pemerintahan yang sah. Secara logika, kalau dia penjajah, kenapa kalau dia memang orang Indonesia asli itu kok ikut Belanda, tidak ikut ulama-ulama pribumi pada waktu itu? Itu loh. Kemana para pejuang itu? Yang dari Ba'alawi mana? Pejuang yang dari Ba'alawi itu loh mana? Tidak ada. Sebut tidur mereka ketika perang itu tidur. Ba'alawi tidur. Tidur sono di markas Belanda. Aduh, capek. Allah.
Habib Hussein Mutahhar sebagai penyusun Paskibra. Ya, bagi Mukimat tidak akan percaya. Karena mereka yang penting bukan Ba'alawi. Kalau dari Ba'alawi kabar apapun mereka tidak akan percaya. Itulah saudara Mukimat. Itu era setelah kemerdekaan baru mereka muncul sebagai pahlawan kesiangan. Bukan pahlawan kesiangan saja ya, pahlawan kemalaman. Udah siang, sore, malam dia baru bangun. Kemana ketika perang dulu itu melawan penjajah itu? Tidur. Habib Hussein merupakan seorang pahlawan di masa awal kemerdekaan yang sangat dekat dengan Bung Karno. Bisa paham? Data salah kok dibaca. Terus kemudian lihat ini rumahnya Habib di Pegangsaan Timur nih yang untuk proklamasi. Yang menyarankan Garuda Indonesia, bendera merah putih, Al-Habib. Pengakuan macam apa kayak gitu itu? Pembelokan sejarah kayak gitu kok dianut. Ya, pembelokan sejarah dari mana? Tidak ada sejarawan pun yang membantah. Tidak ada. Coba tengok di sejarah arsip negara, ya, itu siapa? Ya, lihat saja mana di arsip negara. Nggak ada, orang Yaman itu tidak ada sama sekali di sana. Kata siapa? Kok kata siapa? Itu Habib Usman ada, Habib Hussein Mutahhar ada, Habib Ali Kuitang ada. Itu sudah setelah kemerdekaan mereka baru muncul sebagai pahlawan kesiangan itu. Kalau udah merdeka, ya disampaikan Bung Karno, geruduk semua. Seolah-olah ketika junjungannya Belanda udah keok, Jepang udah keok, ya kan? Begini, ketika itu mereka merapat ke ulama-ulama, ke pejuang-pejuang Indonesia. Gitu loh. Enak saja. Ketika kita menyebutkan satu habaib, beliau itu sebagai penyebar agama dan sebagai pejuang di negara, bukan berarti menghapus para pahlawan yang lain. Seperti itu. Ketika ada orang menyebut Habib ini, Habib Fulan ini sebagai pejuang negara, bukan berarti menghapus perjuangan Ki Haji Hasyim Asy'ari untuk merdekakan Indonesia, bukan. Itu hanya pemberitahuan dari sebagian orang. Dari banyak orang yang memerdekakan negeri, jadi sebagian diantaranya adalah Habib Fulan, diantaranya adalah Kiai Fulan. Bahkan banyak kok yang tidak tertulis sebagai pahlawan negara ini ya. Banyak yang tidak tertulis, yang mereka mati di tengah sawah, mereka mati di sungai-sungai ya, mereka mati di alas-alas, di hutan-hutan, itu tanpa tercatat oleh sejarah. Seperti itu. Kalau mau dicatat semua para pahlawan, tidak akan muat itu ya, tidak akan muat catatan itu. Betul. Makanya diambil yang narasi itu betul saja. Tapi tidak untuk orang-orang Yaman. Kalau pejuang dari Nusantara ini banyak, memang banyak sekali, gak cukup kalau ditulis. Kok ya, bisa? Ini ada yang tapping. Ya Allah. Ini yang udah ada yang tapping. Udah Ustaz Hakim, kasihan suara langit ini sudah mendung mau hujan katanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aduh, kasihan. Ketika di Taman Makam itu loh, buktinya gini aja udah. Di Taman Makam Pahlawan Kalibata, di Taman Makam di beberapa daerah, itu nggak ada satupun Habib siapa itu nggak ada sama sekali. Mereka di sawah, di jurang atau di mana? Nggak ada. Gitu lah. Oh, di Taman Makam Pahlawan. Di Taman Makam Pahlawan. Di sini tuh ada makam umum. Di situ ada bendera kayak besi, tapi ada kayak bendera merah putih, itu ada kayak tiang. Terus kemudian di situ seolah-olah bambu runcing ada benderanya, tapi dari besi di situ. Itu namanya juga bukan orang-orang Yaman juga, bukan, nggak ada Habib siapa ada. Apakah ada namanya semua di Taman Makam Pahlawan itu? Apakah ada namanya semua? Setiap makam apakah ada namanya? Sebagian besar itu tercatat. Ingat itu. Sebagian besar itu ingat ya, ketika terjadi perang yang begitu banyak meninggal dunia waktu itu, bahkan satu lubang isinya itu 10 orang kadang. Ingat, itu siapa namanya itu? Jangan double. Iya, saya bilang sebagian tercatat. Saya bilang tidak semua. Iya, berarti ya, saya tahu itu.
Iya, berarti Saya tahu sudah. itu. Bisa Gitu jadi loh. salah satunya itu adalah Habib. Oh, bisa jadi ya. Kan Bisa enggak. jadi. Kan itu versi Ya. kalian, bisa jadi kan seperti ya, bisa jadi salah satunya adalah Habib, kan itu gaya kalian, bisa jadi itu. Gimana Usman bin Yahya ini apakah ulama bisa jadi pengkhianat Oh, bisa enggak. bisa jadi Kalau beliau itu jelas ulama tersohor, makanya beliau Kok itu tercatat bisa? sebagai mufti karena ulama yang tersohor beliau. kok bisa jawaban bisa jadi itu bagaimana Hakim? Nah, kan dari tadi sampean jawabannya itu semua Bisa bisa jadi jadi. dari tadi. Enggak, Bisa jadi. saya nggak pernah bilang bisa jadi. Tidak mengatakan bisa jadi, tapi intinya adalah bisa jadi semua. Kenapa? Oh. Karena lewat asumsinya saja, tuduhan saja terhadap para habaib. Tidak ada satu. Iya kan tuduhan. Sudah, dibilang udah ini aja belajar. Kalau kamu sama saya, kamu belajar dulu ya, belajar gitu. Belajar sejarah dulu, Kim. Jangan dikira umat Nusantara pada waktu itu ada Belanda, kau kira ada Islam. Sudah Islam, Kim. Terus kau bilang Ya. kalau nggak ada Habib, kalian masih nyembah apa itu? Masih nyembah pohon. Kalian tuh Ya. datang di Yaman tahun apa, di Indonesia tahun berapa? Itu aja loh. Udah Islam, nenek moyang kita di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, itu Intinya sudah semua. Islam. Intinya Enak-enak semua. aja ngaku-ngaku. Intinya semua yang menyebarkan agama Islam adalah dari kalangan kiai, ulama, dzurriyyah, habaib. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Dzurriyyatur Rasul, di situ hanya dijelaskan Dzurriyyatur Rasul, tapi tidak dijelaskan Habib, al-ulama warasatul anbiya. Itu juga dijelaskan al-ulama, tapi tidak ada keterangan di syarah manapun di situ ulama syarahnya adalah Habib. Tidak ada. Ya tidak ada juga karena ulama itu syarahnya adalah kiai, tidak ada. Ulama itu syarahnya adalah kiai, tidak ada. Oh, tidak ada memang. Tidak ada. Ya, berarti Kita bukan ulama buktikan. kiai itu dong. Sudah. Tetapi kita buktikan apakah Bayi Hashim yang dipanggil Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dengan sebutan mafhum di daerah pada waktu itu Kiai Haji Hashim Asy'ari itu bukan ulama, saya tanya. Diakui Timur Tengah, coy. Sama berarti. Tapi Usman bin Yahya apakah diakui di Timur Tengah? Diakui di daerah Hijaz? Tidak, Bung. Maaf orang Jadi- Yaman sebutkan. jadi Sebutkan waktu itu jadi ulama-ulama mufti. yang dari Yaman mulai abad 2, ya abad 2 sampai sekarang. Orang Yaman mana ulamanya? Mana Jadi- ada orang Yaman jadi ulama itu? Nggak Jadi ada. mufti waktu itu ya. Waktu itu Dia jadi mufti mufti Belanda, berarti bukan ulama. mufti penjajah, mufti penjajah. Menggantikan Kalau ulama mufti itu penjajah itu sebelumnya. namanya pengkhianat. Tunggu, Kalau mufti ini penjajah itu pengkhianat namanya. Menggantikan ulama itu sebelumnya. Syekh Abdul Ghani Oh, iya. menggantikan ulama sebelumnya. Ini Bu, berarti kalau Oh, bukan ini. orang alim yang mengganti Syekh Abdul Ghani, apa itu namanya? Oh iya ini maaf Ustaz Hakim, maaf. Ini ada data dari Bang Ahmad Arifin Basaribu. Ya. Benar, Pak. Oh iya, Usman bin Yahya itu memang ulama, benar-benar. Ulama su tapi. Ulama Nah, su itu sudah. ya. Itu sampean kurang ngajinya. Dia Sebab horgronya yang komentar itu orang tidak bisa dengan- ngaji. Katakan ya, sebab yang komentar horgronya itu dia tidak berubah bisa menjadi ngaji. Abdul Ghaffar. Tidak bisa Itu membedakan berpakaian mana kayak ulama Habib, su dan pakai bukan. imamah, pakai serban, pakai jubah. Dia pintar sebagainya, juga ngaku-ngaku Islam. Tapi dia bukan ulama yang sebenarnya, tapi ulama su. Dia suruh buka kitabnya Ya. Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Muraqil Ubudi. Jadi biar dia jadi tahu si Usman bin seperti Yahya, apa ulama su dan seperti apa jadi ulama Usman bin Yahya sama Senok suruh Hardronya atau buka terkenal itu yang dengan taping Abdul bukunya Syekh Ghaffar, Nawawi Al-Bantani, Abdul kitabnya Syekh Nawawi Ghaffar Al-Bantani. itu sama-sama bareng. Jadi Abdul Ghaffar atau Senok Hardronya itu sama Usman bin Yahya itu bareng, sama-sama menjadi anak Belanda, gitu loh. Sama-sama berwajah dan bercover ulama, gitu loh, bercover Ya. ulama, tapi menjadi ulama su yang seperti itu. Ya itu kan versi Anda, kan Mengeluarkan versi Anda. fatwa menurut kepemerintahan yang sah pada waktu itu. Bullshit, bukan pemerintah, penjajah. Ingat itu. Ya kan itu Jadi versi dia Anda. berfatwa Nah, itu kan versi Anda. Tunggu dulu, itu kan versi Anda. dalil agama untuk membela penjajah. Itu ulama apa namanya? Gitu. Ya sama seperti yang kemarin itu ya, yang mengeluarkan hadis walau bisir, Astagfirullah. meskipun di negeri Cina. Astagfirullahaladzim. Walau bisir, jelas. Narasinya jelas. Walau Jelas bisir. bagaimana? Ayo, jelas bagaimana? Loh, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Oh berarti kita disuruh mencari ilmu ke negeri Cina berarti begitu? Oh, berarti kamu tidak paham manahisi. Lah, orang itu menyebutkan seperti itu. Ya. Saking pentingnya negara orang-orang Cina sampai disebut oleh Rasulullah katanya. Ya, sebentar, kamu tidak tahu makna isi. Jadi ada makna yang sebenarnya dan ada makna substansi. Bukan berarti ketika diartikan
Makna hissi itu tidak ada makna yang sebenarnya. Iya. Iya? Oke, sepakat? Sepakat. Iya. Maka, Intinya kalau pada para habaib tidak mau pakai makna yang sebenarnya. Kalau pada para habaib hanya pada para habaib atau balawi yang harus yang harus ini nyata pengkhianat. Tidak mau tidak mau mereka-reka kenapa waktu itu Habib Osman fakta loh itu fakta loh. kenapa Habib Osman dekat dengan para kaum Belanda? Apakah waktu itu ya penindasan Belanda luar biasa sehingga masuklah lewat politik Habib Osman ke sana dekat dan mengurangi mereka penindasan mereka terhadap umat. Bisa jadi seperti itu kalau mau mereka-reka juga seperti itu loh caranya. Jadi yang adil, jangan hanya mereka-reka ke yang lain. Seperti Kiai yang mengatakan tadi kemarin. Ada Kiai yang mengatakan walau bisin, itu itu jangan diartikan ayakannya katanya suara kamu kayak dukun. Oh, kalau kita pakai belangkon kayak dukun, kalau pakai kopiah itu ulama atau kiai atau orang Islam, kalau pakai belangkon bukan orang Islam katamu gitu. Ayakannya, hati-hati kau bicara, Dek, ya, Dek. Kalau kau hanya melihat cover, Dek, ya, Dek, kau belajar lagi, Dek, itu aja, Dek. Aduh ya Allah. Coba dipelajari Kim, itu pemerintah sah atau penjajah ya, dipelajari. Saya tidak sok-sok pinter Bang Farur, tanya itu Ustaz Hakim, Bang Farur. Enak aja. Dari kemarin kalau saya salah benarkan. Kalau ada juga salah juga saya benarkan. Kita saling menyanggah. Enak saja Bang Farur. Gitu loh. Kalau masalah rekaman sudah ada. Kalau masalah rekaman jelas setiap live itu pasti ada rekaman. Jadi narasinya Ustadz Hakim ini sama dengan Rumel Abbas pada waktu itu yang mengatakan bahwasanya Hindia Belanda ini kepemerintahan yang sah. Begini ya, Ya. tentang masalah apa itu tadi, masalah utlubul ilma walau bisin, tentang carilah ilmu, tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Maksudnya di sini mengindikasikan bahwa begitu pentingnya ilmu agama ini kita cari. Akan tetapi bukan berarti itu mengaji ke luar negeri, ke Cina sana. Kalau kita mengaji ilmu agama ke Cina, maka yang akan kita dapat itu bukan ilmu agama, tapi ilmu apa yang akan kita dapat? Maka dari itu ya, jangan mengatakan Cina ini penting. Kalau masalah disebut, ini berarti menunjukkan saking begitu pentingnya ilmu, sampai jauh pun ya, seharusnya diartikan seperti itu, sampai jauh pun ya, kita tuntut. Jauh seperti apapun kita tuntut. Oke, Anda mengatakan kalau belajar di Cina nggak akan dapat ilmu agama. Definisi ilmu agama itu seperti apa, saya tanya. Apakah dulu Imam Syafi'i, Habib Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu mengatakan ilmu itu ada ilmu agama dan ilmu umum? Hanya ada fardu ain dan kifayah. Itu ilmu. Ayo. Kenapa? Panas. Ingat, itu ilmu fardu ain itu yang menyangkut dengan agama. Fardu kifayah itu ada agama. Ada yang juga seperti ilmu formal, ilmu umum. Itu masuk ke bagian sana. Jadi intinya ilmu yang merupakan keseharian kita seperti seperti ilmu kedokteran. Ini kan masuk ilmu, masuk ke kedokteran. Ya, seperti itu. Ini kalau semua tidak itu hanya ada ilmu, ya. Pertama itu ilmu. Setelah ilmu dibagi fardu ain dan kifayah, nggak ada masalah agama atau non agama. Kok ada? Rasulullah itu ketika berkata utlubul ilmah, ya faridoh, itu menunjukkan yang harus dicari adalah ilmu agama. Dengar itu. Jadi yang dimaksud ini ilmu agama, bukan ilmu perdukunan loh. Makanya ilmu agama Islam, iya kan? Ulumul Islam kan gitu. Ya iya, tentang ilmu sholat, tentang ilmu dagang, sebentar dulu. Tentang ilmu najis. Ulumuddinul Islam kan gitu. Ilmu agama Islam. Talabul ilmi itu yang dimaksud ilmu itu ya ilmu agama. Iya, agama apa dulu? Agama Islam kan? Ya Rasulullah masa menyuruh mencari ilmu Kristen? Tidak. Iya kan, ilmu agama Islam kan, bener kan? Enggak, bener kan? Rasulullah iya. Iya, itu kan mafhumnya ke sana. Ya iya. Sekarang saya tanya, apakah ilmu yang selain ilmu fikih, selain tauhid, selain tasawuf,
itu mereka itu adalah bukan ilmu agama Islam, saya tanya. Itu ilmu umum. Arti ilmu umum ini begini ya. Arti ilmu umum ini begini. Ilmu umum itu hanya menyangkut untuk kebutuhan kita sehari-harinya. Seperti ya, untuk kebutuhan seperti ekonomi. Seperti halnya kesehatan kita, menjaga kesehatan kita. Ya, bukan menyangkut masalah agama ini. Kalau masalah agama seperti halnya sholat. Sholat kita sah atau tidak? Sudah sesuai tidak rukun-rukunnya? Bagaimana menjaga najisnya? Bagaimana menjaga syarat-syarat sholat? Bagaimana cara kita berdagang, menjaga halal haram? Ini baru dikatakan ilmu agama. Ya. Kalau seperti halnya ilmu kedokteran, ya, ilmu kedokteran itu masuk pada fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah itu kalau sudah ada yang mempelajari dari umat Islam, maka yang lain gugur kewajibannya. Seperti itu ya, Kang Berarti Suara. kifayah kan? Jadi di situ ketika tolabul ilmi itu nanti dibedakan, ilmu agama Islam ini dibedakan menjadi dua, ain dan kifayah. Begitulah saudaraku. Ya, iya. Loh, iya kan? Berarti konsep kamu salah. Yang kamu bicarakan tadi itu salah. Ketika tolabul ilmi faridah, itu ilmu di situ adalah ilmu agama Islam, ya kan? Akhirnya ilmu agama Islam ini ada ilmu yang fardu ain dan kifayah. Begitu. Tunggu dulu ya, Udah. awalnya ya. Oke, awalnya ilmu agama ini, ilmu ini Setelah adalah itu, berarti yang dimaksud ketika Rasulullah mengatakan Saya sudah dengerin belajar. kamu. Masa Oke, kamu nggak silakan. mau mendengar? Ya, silahkan. Dengar dong, gitu loh. Jadi gini, setelah ada fardu ain dan kifayah,